Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu ini saya mengajak teman saya untuk berziarah ke beberapa makam yang ada di kota saya, yaitu di kota Jombang. Bulan puasa bukan hanya waktu untuk menahan lapar dan haus, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki diri. Salah satu amalan yang sering dilakukan oleh umat Islam adalah ziarah kubur. Ziarah kubur memiliki banyak manfaat, baik bagi tubuh maupun bagi batin. Di sisi batin, ziarah dapat mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia tidaklah kekal. Dengan berziarah, kita diajak untuk merenungkan kehidupan, memperbanyak doa, dan meningkatkan keimanan kepada Allah. Selain itu, ziarah juga dapat menumbuhkan rasa rendah hati serta mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik selama hidup di dunia. Dari sisi tubuh, kegiatan ziarah biasanya dilakukan dengan berjalan kaki atau melakukan perjalanan. Aktivitas ini dapat membantu tubuh tetap bergerak, melancarkan peredaran darah, serta memberikan udara segar yang baik bagi kesehatan. Tidak hanya itu, suasana yang tenang di tempat pemakaman juga dapat memberikan ketenangan pikiran. Ketika hati menjadi lebih tenang, tubuh pun ikut merasakan manfaatnya. Oleh karena itu, ziarah saat bulan puasa tidak hanya menjadi tradisi, tetapi juga menjadi momen untuk memperkuat iman, menenangkan hati, dan menjaga kesehatan tubuh. Dengan berziarah, kita dapat mengambil hikmah dari kehidupan serta semakin mendekatkan diri kepada Allah. Pertama-tama, saya dan teman saya berziarah ke Pondok Pesantren Tebu Ireng, ke makam Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa disebut Gus Dur, yaitu presiden keempat kita. Pondok Pesantren Tebu Ireng merupakan salah satu pesantren tertua dan paling berpengaruh di Indonesia. Pesantren ini didirikan pada tahun 1899 oleh seorang ulama besar, yaitu Hasyim Asy'ari di daerah Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Pada awal berdirinya, lingkungan Tebu Ireng dikenal sebagai daerah yang kurang kondusif untuk pendidikan. Namun dengan tekad dan perjuangan yang kuat, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren untuk menyebarkan ilmu agama Islam dan membina akhlak masyarakat. Seiring berjalannya waktu, Pondok Pesantren Tebu Ireng berkembang pesat dan menjadi pusat pendidikan Islam yang melahirkan banyak ulama, pemimpin, dan tokoh penting di Indonesia. Kemudian saya dan teman saya melanjutkan perjalanan ke makam Kiai Haji Wahab Hasbullah yang berasal dari pesantren Tambak Beras. Beliau dikenal sebagai ulama, pejuang sekaligus tokoh penggerak nasional. Kiai Haji Wahab Hasbullah memiliki peran penting dalam perkembangan pendidikan pesantren dan organisasi Islam di Indonesia. Beliau juga termasuk salah satu tokoh yang ikut mendirikan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Melalui perjuangannya, beliau mendorong umat Islam untuk terus belajar menjaga persatuan dan berperan aktif dalam kehidupan bangsa. Selanjutnya, saya dan teman saya berziarah ke makam Mbah Kiai Haji Fatah Hasyim.
Selanjutnya saya dan teman saya berziarah ke makam Mbah Usman Tambak Beras. Beliau dikenal sebagai sosok ulama yang sederhana, tekun dalam berdakwah, dan sangat dihormati oleh masyarakat. Melalui pengajaran dan keteladanannya, Mbah Usman membantu membangun tradisi keilmuan dan spiritual di lingkungan pesantren Tambak Beras. Perjuangannya menjadi bagian penting dalam perkembangan pendidikan Islam di Jombang. Mbah Usman juga termasuk yang melahirkan keturunan dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, yaitu keturunan dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau disebut juga Gus Dur. Setelah sholat duhur, saya dan teman saya melanjutkan perjalanan ke makam Kiai Haji Abdul Hamid Hasbullah yang juga berasal dari lingkungan pesantren Tambak Beras. Beliau dikenal sebagai ulama yang memiliki kedalaman ilmu agama serta dedikasi tinggi dalam mengembangkan pendidikan Islam. Kiai Haji Abdul Hamid Hasbullah melanjutkan perjuangan para ulama sebelumnya dengan membina santri, mengajarkan nilai-nilai keislaman, serta menjaga tradisi keilmuan pesantren. Para ulama dari Tebu Ireng dan Tambak Beras telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Melalui pesantren, mereka tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menanamkan nilai akhlak, persatuan, dan semangat perjuangan bagi generasi berikutnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kandungan gizi dari menu sahur saya. Pada salah satu menu sahur saya memakan tahu Bali. Tahu merupakan salah satu makanan yang sangat dikenal dan sering dikonsumsi masyarakat Indonesia. Makanan ini dibuat dari bahan utama, yaitu kedelai, dan terkenal karena rasanya yang lezat, serta kandungan gizinya yang baik bagi tubuh. Proses pembuatan tahu dimulai dari memilih kedelai yang berkualitas. Kedelai kemudian direndam di dalam air selama beberapa jam agar menjadi lunak. Setelah itu, kedelai digiling hingga halus dan dicampur dengan air sehingga menghasilkan bubur kedelai. Bubur kedelai tersebut kemudian dimasak hingga mendidih, lalu disaring untuk memisahkan sari kedelai dengan ampasnya. Sari kedelai yang sudah bersih selanjutnya diberi bahan penggumpal agar berbentuk seperti gumpalan tahu. Gumpalan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam cetakan dan dipres hingga padat. Setelah beberapa saat, tahu dipotong-potong sesuai ukuran dan siap untuk dimasak menjadi berbagai hidangan yang lezat. Selain mudah diolah, tahu juga memiliki banyak kandungan gizi. Tahu mengandung protein yang penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Selain itu, tahu juga mengandung kalsium, zat besi, serta beberapa vitamin yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang dan meningkatkan daya tahan tubuh. Karena kandungan gizinya yang baik, tahu sering menjadi pilihan makanan sehat yang sederhana, namun sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Kemudian saya juga meminum susu pada saat sahur. Susu merupakan salah satu minuman sehat yang banyak dikonsumsi oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, yang dikenal memiliki banyak kandungan gizi penting bagi tubuh.
Susu mengandung kalsium yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Dengan mengonsumsi susu secara teratur, pertumbuhan tulang dapat menjadi lebih kuat, terutama bagi anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Selain itu, susu juga mengandung protein yang berfungsi membantu pertumbuhan dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Kandungan protein ini juga dapat membantu menjaga kekuatan otot dan membuat tubuh lebih bertenaga. Susu juga memiliki berbagai vitamin dan mineral penting seperti vitamin D, vitamin B, dan zat fosfor. Nutrisi tersebut berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh serta membantu tubuh tetap sehat dan aktif dalam menjalani aktivitas sehari-hari, terutama pada saat kita berpuasa. Tidak hanya itu, meminum susu juga dapat membantu menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan jika dikonsumsi secara seimbang bersama makanan bergizi lainnya. Oleh karena itu, susu dapat menjadi salah satu pilihan minuman sehat yang baik untuk mendukung pertumbuhan dan menjaga kesehatan tulang, serta meningkatkan energi bagi tubuh kita. Itu saja rangkaian kegiatan saya di minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.